Pria dengan usia lanjut adalah kelompok yang paling rawan terkena kanker prostat. Ya, lalu apa saja yang menjadi pemicu penyakit yang diderita oleh Kak Seto ini dan bagaimana pencegahannya? Kami akan ulas berikut ini. Prostat merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang berada di bawah kandung kemih. Pada umumnya penyakit ini jarang terjadi pada pria di bawah 50 tahun. Namun kanker prostat meningkat tajam pada usia 60 tahun pada kelompok usia 70 tahun ke atas. Terdeteksi pada 1 di antara 11 pria. Beberapa faktor risiko kanker prostat antara lain usia, ras kulit hitam, ada riwayat kanker prostat dalam keluarga, polimorfisme atau variasi struktur genetik, obesitas, pola makan yang berlemak tinggi dan berserat rendah, gaya hidup tidak sehat, merokok, hingga kekurangan vitamin D. Beberapa gejala kanker prostat yang perlu diwaspadai antara lain buang air kecil lebih sering, aliran urin melemah atau terganggu, rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil, rasa sakit terus-menerus pada punggung bawah bahkan sulit ereksi. Seseorang yang mengalami pertumbuhan kanker prostat pada awalnya tidak bisa merasakan pertumbuhan tumor terhadap apapun, sehingga tidak ada rasa sakit yang terjadi. Namun, ada beberapa upaya bisa dilakukan untuk mencegah kanker prostat. Antara lain, hindari merokok, konsumsi makanan sehat, dan olahraga. Selain itu, penelitian menunjukkan obesitas bisa meningkatkan berbagai risiko penyakit kronis, termasuk kanker prostat. Untuk itu, cara yang paling sederhana menghindari berbagai penyakit di tengah pandemi ini, salah satunya adalah berolahraga agar terjaga kesehatannya. Nah, kalau dibilang gaya hidup tidak sehat bisa menyebabkan prostat, kalau kita lihat Kak Seto juga bergaya hidup sehat sebenarnya. Tadi kita lihat banyak olahraga yang dijalani. Betul, kita tanyakan lebih lanjut ke Dr. Agus Rizal Ardi Haryandi Hamid, dokter spesialis urologi dari RSCM. Selamat siang Dr. Rizal, apa sebenarnya penyebab utama dari kanker prostat, Dr. Rizal? Selamat siang semuanya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang kanker, itu bicara banyak faktor. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai genetik, gaya hidup, ya, kemudian faktor lingkungan juga ya, itu juga bisa menyebabkan kanker. Jadi kita seperti ketahui bahwa sampai saat ini belum ada satu faktor yang benar-benar memicu timbulnya kanker tersebut. Seperti kita contoh Kak Seto itu juga, Pak Seto juga gaya hidup bagus, tapi mungkin saja beliau membawa genetik, ya. Kemudian itu memicu suatu kanker. Kemudian dok, apa mungkin gejala-gejala yang harus diwaspadai ketika memang kita harusnya bisa deteksi dini kanker ini? Betul. Jadi kanker prostat ini justru kalau sudah menimbulkan gejala, biasanya sudah lebih tinggi stadiumnya. Misalnya sudah terjadi gangguan kencing, itu sebenarnya sudah lebih tinggi. Karena apa? Karena dia sudah menutupi saluran kemih. Justru yang ingin kita cari atau yang ingin kita tangani adalah yang belum ada gejala. Nah, caranya adalah dengan saat ini ada pemeriksaan darah yang kita sebut PSA. Dengan pemeriksaan PSA ini secara rutin, terutama pada pria di atas 50 tahun, ini sangat membantu kita bisa melakukan deteksi dini. Jadi, dan pemeriksaan PSA ini bisa digabungkan dengan pemeriksaan medical check-up biasa. Tidak perlu tambahan pemeriksaan darah lanjutan lagi. Oke, tapi benarkah dok gejala dari kanker prostat ini baru muncul ketika usia baru sudah di atas 50 tahun? Benarkah mitos tersebut atau bagaimana penjelasannya? Sangat benar. Jadi memang secara umumnya memang kanker prostat ini timbul di atas 50 tahun. Sampai saat ini kita tidak tahu kenapa penyebabnya. Ada memang beberapa atau sangat kecil sekali bisa tumbuh di bawah usia 50 tahun, tapi sangat jarang. Jadi kita tidak menyarankan untuk melakukan screening kanker prostat di bawah usia 50 tahun. Nah, kenapa baru timbul 50 tahun itu memang belum ada studi atau bukti ilmiahnya kenapa timbul pada saat
di atas usia tersebut. Jadi saat ini sedang memang masih dilakukan penelitian kenapa hal itu bisa terjadi. Baik, oke. Singkat saja dok, ini pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah kanker prostat ini? Ya, sebenarnya sama seperti prinsip pencegahan kanker secara umum. Kalau Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan istilah namanya cerdik, ya, cek kesehatan berkala, enyahkan rokok, kemudian rajin berolahraga, diet seimbang, istirahat, dan kelola stres. Baik. Jadi keenam ini yang harus kita kerjakan, terutama dalam fase pandemi ini. Baik. Ya, itu yang kita harus kerjakan. Baik, intinya bergaya hidup sehat sangat berpengaruh. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih untuk informasinya Dr. Rizal. Selamat siang.